Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabatku seiman sekalian? Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Baiklah sahabatku sekalian, kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana tentang keadaan surga dan keindahan surga itu, dan juga apa-apa sajakah yang dilakukan oleh penduduk-penduduk surga itu. Baiklah saudaraku sekalian, tak kala kita mendengarkan kata-kata surga itu, maka sudah pastilah yang terbayang dalam benak kita adalah sebuah tempat yang sangat indah, yang penuh dengan segala keindahannya dan penuh dengan kesenangan, serta kita menggambarkan bahwasannya di surga itu penuh dengan para bidadari. Surga adalah sebuah hadiah, tempat kembali yang paling indah bagi hamba-hamba Allah yang selama hidup di dunia ini, yaitu patuh dan taat pada perintah Allah, dan juga selalu mengerjakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwasanya akan memberikan balasan, yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak dan yang terbaik kepada seluruh hambanya yang sudah menjadi penghuni surga. Dan tentulah bagi kita setiap muslim, pastilah kita mendambakan agar kita pada akhirnya nanti akan memasuki surga. Namun untuk memasuki ke dalam surga itu tidaklah mudah, karena kita harus berusaha juga untuk mendapatkannya. Dan di sebalik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan banyak rintangan dan halangan untuk kita dapat meraihnya. Maka oleh sebab itu dibutuhkanlah niat yang ikhlas dan perbuatan yang tulus dalam menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Lalu bagaimanakah sebenarnya keindahan surga itu, dan apa-apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menjadi penduduk surga itu? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, yaitu pada surat As-Sajadah ayat 17, yang artinya, Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kalau kalian mau, bacalah. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa-apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajadah ayat 17. Begitulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Allah akan memberikan suatu balasan bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan beramal soleh, dengan suatu balasan yang berupa kenikmatan yang sangat indah. Bahkan saking indahnya keindahan surga itu sehingga tidak dapat dibayangkan akan keindahannya. Lalu kenikmatan-kenikmatan apa saja yang Allah akan karuniakan kepada para penghuni surga kelak? Pertama, melihat keagungan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai dengan 23, yang artinya, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena mereka melihat pada Tuhannya. Itulah kenikmatan yang paling indah di surga dan puncak yang paling ditunggu-tunggu oleh para penduduk surga,
yaitu mereka melihat pada wajah Tuhannya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau pernah bersabda yang artinya, tidaklah setiap orang dari kamu melainkan ia akan menyendiri dengan Allah pada hari kiamat. Tiada tabir penghalang antara dia dengan Allah maupun juru bicara. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dan diriwayatkan dari Razin, dia berkata, ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya benar. Lalu ia bertanya lagi, apakah tandanya pada makhluknya? Maka Rasulullah SAW menjawab, bukankah masing-masing di antara kamu pernah melihat bulan di malam bulan purnama? Maka dia menjawab, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dikisahkan, apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka didatangkanlah maut pada hari kiamat seakan-akan domba, lalu dihentikan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian dikatakan, hai penghuni surga, apakah kalian mengenali ini? Maka mereka mengangkat leher dan melihatnya, lalu berkata, ya, ini adalah maut. Kemudian dikatakan, hai penghuni neraka, apakah kalian mengenali ini? Mereka mengangkat leher dan melihatnya, lalu berkata, ya, ini adalah maut. Kemudian diperintahkan menyembelih maut itu dan dikatakan, hai penghuni surga, kekalah tanpa kematian. Hai penghuni neraka, kekalah dan tiada kematian di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan sepotong ayat daripada Al-Quran yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Kedua, disambut dan dihormati oleh para malaikat dengan salam penghormatan. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Yasin ayat 58, yaitu yang berbunyi, Salamun qaulam mir rabbir rahim, yang artinya salam sejahtera dari Tuhanmu yang maha penyayang. Yaitu mereka para penduduk surga, mereka akan mendapat salam penghormatan sebagai ucapan dari Tuhan yang maha penyayang. Dan pada saat mereka masuk ke dalam surga, mereka juga mendapat kemuliaan dan dihormati oleh para malaikat, sebagaimana yang tersebut di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, yang artinya, dan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, seraya mengucapkan salam, Salamun alaikum bima sabartum, sungguh alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 44, yang artinya, salam penghormatan kepada mereka bagi orang-orang yang beriman pada hari mereka menjumpainya, dan salam sejahtera. Ketiga, para penduduk surga dapat saling mengunjungi. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu di surat At-Tur ayat 25 sampai dengan 28. Artinya, dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain dan saling bertanya. Berkatalah mereka, sesungguhnya kami dahulu saat ada di dalam keluarga, kami takut pada siksa. Sebab itu Allah menganugerahi kepada kami dan menjaga kami daripada siksa neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang mencurahkan kebaikan, lagi maha penyayang. Dan benarlah, memang penghuni surga bakal bisa saling mengunjungi satu sama lainnya, sama halnya sewaktu kita masih hidup di dunia ini, yaitu melakukan kunjungan kepada kerabat terdekat, kepada kawan-kawan, yaitu kepada saudara kita juga, dan kepada orang yang kita anggap berjasa dan terhormat serta mulia di dalam kehidupan ini. Keempat, ahli surga bercakap-cakap dengan ahli neraka. Perbincangan penghuni surga dengan penghuni neraka ini
jelaskan di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya pada surat Al-A'raf ayat 44. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan yang artinya, dan para penghuni surga berkata kepada penghuni neraka dengan berkata, sungguh kami benar-benar telah mendapat apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami. Karena itu, apakah kamu telah mendapat dengan sebenar-benarnya siksa yang Tuhan kamu menjanjikan kepadamu? Maka penghuni neraka itu pun menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru malaikat memberi pengumuman di antara kedua golongan itu. Kutukan Allah diberikan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga bagi penghuni neraka, mereka pun bisa melakukan dialog dan berbincang-bincang dengan penghuni surga. Hal ini sesuai penegasan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-A'raf ayat 50 yang berbunyi, artinya, dan penghuni neraka memanggil penghuni surga dengan mengatakan, curahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan keduanya, yaitu air dan makanan, kepada orang-orang yang ingkar. Itulah penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai perbincangan ahli neraka dan kepada ahli surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya, sehingga menjadi calon penghuni surganya. Kelima, dikumpulkan dalam satu keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada para hamba-hambanya yang kelak akan masuk surga bahwa kita satu keluarga nanti juga dapat bisa berkumpul kembali seperti sewaktu hidup kita di dunia ini. Namun kuncinya adalah selama dalam kehidupan di dunia ini, kita harus juga benar-benar beriman, bertakwa dan mengejarkan amal soleh seluruhnya. Tetapi dalam hal kebaikan dan iman dan takwa harus samalah sederajat dengan orang-orang tuanya. Jadi hal tersebut tidak bisa kita andalkan ketakwaan dan kebaikan yang dikerjakannya. Ringkasnya, tidak dapat menolong anak yang sesama hidupnya tidak mau mengikut kepada orang tuanya yang bersungguh-sungguh di atas jalan yang lurus, yaitu di saat dunia senantiasa dalam ketaatan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dengan perantara surat At-Tur ayat 21 yang berbunyi, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami Allah sambungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap mereka terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Keenam, diberikan pakaian dan perhiasan terbaik. Pakaian yang dipakai oleh ahli surga yaitu berupa pakaian sutra yang halus warnanya dan hijau dan yang sangat tebal, dan perhiasan yang mereka pakai ialah berupa gelang yang terbuat dari perak, sebagaimana penegasan Allah Ta'ala di dalam surat Al-Insan ayat 21 yang artinya, mereka memakai pakaian sutra yang halus, yang hijau dan yang tebal, kemudian dipakaikan kepada mereka perhiasan gelang yang terbuat dari perak. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fatir ayat 33 yang berbunyi, untuk mereka, yaitu para penduduk surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dengan mutiara, dan pakaian mereka adalah memakai pakaian dari sutra. Ketujuh, mendapat hidangan, makanan dan minuman yang sangat lezat. Bagi penghuni surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyajikan hidangan berupa makanan dan minuman yang sangat lezat. Hidangan untuk ahli surga ini Allah ada menjelaskan di dalam beberapa surat di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama surat Al-Waqiah ayat 20-21 yang artinya, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yasin ayat 57 yang artinya, bagi mereka di dalam surga mendapat buah-buahan dan mendapatkan apa yang mereka minta. Ketiga, di dalam surat At-Tur ayat 22 yang artinya, dan kami
Allah memberikan mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Adapun minuman yang disiapkan bagi ahli surga, yaitu berupa minuman yang rasanya sangat lezat sekali dan tidak memabukkan. Dan mengenai minuman ini telah dijelaskan pula di dalam Al-Quran, yaitu minuman yang berupa air salsabila, minuman yang dicampur dengan air kapur, air yang tidak berubah baunya juga rasanya, yaitu air susu, minuman yang dicampur dengan jahe, minuman khamar, arak namun yang tidak memabukkan, cairan madu yang bening, seluruh macam minuman itu yaitu tidak pernah kita lihat, bahkan kita belum pernah menikmatinya, meski hanya sekali di dalam kehidupan yang sekarang ini. Karena minuman yang di dalam surga itu adalah tentu tidak sama dengan minuman yang ada di dunia ini. Kedelapan, dikelilingi oleh para pelayan muda dan mempesona. Pelayan-pelayan yang ada di dalam surga itu yaitu berusia muda dan dalam keadaan tetap awet muda, bagaikan mutiara yang bertaburan, sehingga amat mempesona dan sungguh luar biasa bila kita melihatnya. Karena tak seperti yang pernah kita lihat pelayan-pelayan yang ada di dunia ini. Mengenai pelayan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Insan ayat 19 yang artinya, mereka dikelilingi pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, maka kamu bakal menyangka mereka itu adalah laksana mutiara yang bertaburan. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tur ayat 24 yang artinya, dan berkeliling di sekitar mereka yaitu berupa anak-anak muda yang melayani mereka, seolah-olah mereka itu seperti mutiara yang tersimpan. Begitulah gambaran mengenai pelayan-pelayan yang ada di dalam surga. Dan ketahuilah bahwa hal ini adalah merupakan salah satu kenikmatan yang luar biasa di antara kenikmatan-kenikmatan lainnya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan dan minuman di surga tidak pernah habis. Dan di dalam Al-Quran juga ada disebutkan yang artinya perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah seperti taman mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum berkata, gerhana pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Lantas beliau sholat. Orang-orang berkata, wahai Rasulullah, kami tadi melihat engkau mengambil sesuatu di tempatmu, lantas kami melihat engkau beralih ke belakang. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya aku telah melihat surga dan aku tadi berupaya meraih tandan buah-buahan darinya. Seandainya aku mendapatkannya, lalu kalian memakannya, niscaya kamu tidak butuh lagi makanan di dunia ini. Hadis Bukhari Muslim nomor 784. Lalu ditanyakan, apakah di surga kita butuh buang hajat? Dan jawaban ini dikisahkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya penduduk surga itu mereka makan dan minum di dalam surga, namun mereka tidak meludah, tidak kencing, dan juga tidak buang air besar dan tidak mengeluarkan dahak. Lalu para sahabat bertanya, lalu bagaimana nasib makanan di perut mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, makanan dan minuman yang ada di perut mereka yaitu menjadi sendawa dan keringat yang berbau misik. Mereka diilhami selalu bertasbih dan bertahmid sebagaimana kalian selalu bernapas. Hadis riwayat Muslim nomor 2835. Di dalam surga, seseorang itu makan dan minum bebas sekehendaknya, sesuai selera mereka. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung apa yang mereka inginkan. Quran Surah Al-Waqiah ayat 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya,
Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Zukhruf ayat 71. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan kepada seluruh penduduk surga untuk menyantap makanan dan minuman yang mereka inginkan dan mereka pilih. Lalu kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran Surat Al-Haqqah ayat 24. Juga disebutkan bahwasanya di surga itu ada lautan yang berisikan air, lautan khamar, lautan susu, lautan madu, dan bahwasanya sungai-sungai di surga itu berasal dari lautan-lautan ini. Di dalam surga terdapat pula bermacam-macam mata air. Penduduk surga mereguk meminum dari lautan-lautan sungai-sungai dan mata air-air tersebut. Hidangan pertama yang Allah sajikan, yaitu yang sangat spesial untuk penduduk surga, adalah bagian paling nikmat, yaitu dari hati ikan. Saubah, bekas budak Rasulullah SAW, ada seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, dan dia bertanya, apa yang diberikan kepada mereka ketika mereka masuk surga? Maka Rasulullah pun bersabda, yaitu hati ikan. Ia bertanya lagi, apa menu mereka selanjutnya? Maka Rasulullah pun bersabda, disembelihkan untuk mereka sapi dari surga yang mereka makan dari ujung-ujungnya. Lalu ia bertanya lagi, apa minuman mereka? Maka Rasulullah pun menjawab, minuman mereka diambil daripada mata air salsabila. Lalu dia mengatakan, engkau benar. Hadis riwayat Muslim nomor 315. Sungai di dalam surga yaitu dengan 4 rasa. Di dalam surat Muhammad disebutkan, yang artinya, apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah warnanya dan tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai yang madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal di dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Quran Surat Muhammad ayat 15. Dan di dalam surat Al-Insan disebutkan, yang artinya, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan untuk memetiknya dengan semudah-mudahnya, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabila. Quran Surat Al-Insan ayat 14-18. Yang dimaksud adalah pohon-pohon di surga, dahan-dahannya begitu dekat. Ketika mereka ingin buah tersebut, maka pohon tersebut mendekat dari atas, seakan pohon-pohon tersebut mendengar dan taat. Mujahid berkata bahwa jika penduduk surga berdiri, maka pohon itu pun ikut meninggi sesuai dengan kadarnya. Dan jika dia duduk, maka pohon tersebut merunduk sehingga mudah untuk diambil. Dan jika ia berbaring, maka pohon itu pun semakin merunduk lagi sehingga mudah untuk diambil. Qatada dan selainnya menerangkan bahwa zanzabail, yaitu campuran minum di surga, kadang campurannya yang diinginkan adalah air kapur, sedangkan campuran panasnya adalah zanzabail. Zanzabail adalah mata air di surga yang dinamakan juga dengan salsabila karena sifatnya yang mengalir dan bagus mata air tersebut. Inilah yang disarikan dari tafsir Al-Quran Al-Azim. Sahabatku seiman, demikianlah kisah tentang keindahan surga dan janji-janji Allah yang dinikmati oleh para penduduk surga. Semoga kiranya dengan menonton video ini semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kiranya kita semuanya kelak akan dikumpulkan
dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.